lagi dengan Kak Feby di hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Hari ini kakak tidak sendirian, kakak ditemani oleh kakak layan pendamping, yaitu Kak Vera dan Kak Francia. Adik-adik, sebelum masuk dalam ibadah, kakak undang adik-adik untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan melanjutkan lagu Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Engkau tuntun, semoga dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik layan, berkatilah adik-adik layan, semoga mereka dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur responsorial kita. Mazmur responsorial kita pada pagi ini terdapat di Mazmur 35 ayat 9. Mazmur 35 ayat 9. Kakak akan membaca kalimat yang bercetak keluar. Adik-adik serta kakak layan akan membaca kalimat yang bercetak ke dalam. Doa minta tolong terhadap musuh. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girai karena keselamatan daripadanya. Untuk merespon bacaan Mazmur responsorial kita adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua, bait 1 dan 2. Kasih-Mu janji yang
akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibawakan oleh Kak Ida. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi kita ya di Minggu Impa tanggal 21 Februari 2021. Limpah ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan ya adik-adik, karena Tuhan masih mempertemukan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya adik-adik. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab surat Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ke 8. Surat Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 ya adik-adik ya. Kalau sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab terbuka. Marilah kita berdoa dulu adik-adik sebelum kita membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan anak layan kami datang memuji dan besarkan nama Tuhan. Urapi dan kuluskanlah kami Bapa, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini dapat mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sama-sama kita membaca Alkitab kita dari surat Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang melalui pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapatkan bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini adik-adik. Terpujilah Kristus. Tema bacaan kita pada pagi hari ini adik-adik, aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Contohnya adik-adik apa? Contohnya kita patuh kepada Tuhan. Kita patuh kepada Tuhan itu yang terutama. Kita mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini adik-adik, yaitu aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dari bacaan kita yang terambil dari surat Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 8 itu adalah tentang Rasul Paulus. Mungkin adik-adik sudah tahu ya,
rasul yang paling setia dan paling taat kepada Tuhan adalah Rasul Paulus. Dalam pelayanannya di jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengucap syukur, dan diajarkan juga kepada kita adik-adik supaya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam aktivitas kita sepanjang minggu ini yang kita lakukan, kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Seperti ya adik-adik, Tuhan sudah menyertai adik-adik dari sepanjang 1 minggu lamanya melaksanakan pembelajaran dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Dan pada saat ini adik-adik, jangan adik-adik anggap bahwa kita susah, tetapi kita diajarkan selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama penyertaan dan perlindungan Tuhan dari sepanjang 1 minggu lamanya, dari hari Senin sampai hari Minggu. Pada saat ini kita melaksanakan ibadah impa adik-adik. Kita perlu apa? Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ajaklah kakak, saudara-saudara kita, orang tua kita di rumah mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya adik-adik, kita berdoa bersama-sama, membaca Alkitab bersama-sama, beribadah impa. Setiap minggu, dari minggu ke minggu, kita rajin beribadah impa. Kita membaca Alkitab, berdoa, melaksanakan aktivitas yang dikasih oleh kakak lain. Itulah suatu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan ya adik-adik. Seperti Rasul Paulus di sini, dia mengucap syukur. Dia mengingatkan kita seperti Rasul Paulus. Dia selalu mengucap syukur setiap kali. Dia berkata kepada Tuhan, aku selalu mengucap syukur. Aku mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam pelayanannya pada saat dia di jemaat di Filipi. Dan dia mengajak jemaat di Filipi adik-adik untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Dalam firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini adik-adik, Rasul Paulus mengajak kita selalu mengucap syukur, baik dalam keadaan apapun, sesulit apapun pada saat kita alami, baik dalam senang, susah, duka, kita selalu mengucap syukur. Pada saat adik-adik berhasil dalam mengikuti ujian atau pembelajaran akhir semester mendapatkan nilai yang terbaik, ucapkanlah syukur kepada Allah. Bahkan pun pada saat, contohnya pada saat pertambahan usia adik-adik, ditambahkan usia 1 tahun lagi, bahkan pun pada saat ini masih diberikan kesehatan, kita selalu mengucap syukur. Bukan dalam senang saja, tetapi dalam susah juga kita diajak untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, karena Tuhan selalu membimbing adik-adik dalam setiap kehidupan adik-adik, kita diajar untuk selalu mengucap syukur dalam hal apapun ya adik-adik. Ajaklah saudara-saudara kita, teman kita, kakak kita, orang tua kita untuk mengucap syukur. Nanti adik-adik juga baca dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 15 di situ, di mana jemaat di Filipi mengucap syukur kepada Tuhan. Ada seorang perempuan yaitu namanya Lydia mengundang Paulus dan seluruh penatua diaken pada waktu itu, mengajak dia ke rumahnya untuk mengucap syukur. Dia naikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Rasul Paulus juga melihat bahwa jemaat di Filipi pada waktu itu setia melayani Tuhan. Dia selalu berbagi kasih kepada saudara-saudara seiman.
dan diajak juga kita adik-adik untuk apa? Berbagi kasih kepada teman-teman kita, saudara seiman kita. Bahkan pun bukan saudara seiman kita, kita berbagi kasih. Itulah suatu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian, anak-anak perlu bersyukur atas seluruh aktivitas sepanjang 1 minggu atau 1 hari apa yang adik-adik lakukan. Kita perlu mengucap syukur, contohnya kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kita memberi kesaksian kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, kehidupan keluarga, bahkan pun bersama dengan orang tua. Dia ajak juga kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan, kehendaki dalam kehidupan kita, dalam hal apapun kita kerjakan dalam sepanjang 1 hari lamanya adik-adik. Kita diajar untuk selalu apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus dalam doanya pada waktu dia pelayanan jemaat di Filipi, Rasul Paulus menekankan 2 hal yang diharapkan untuk dialami oleh jemaat yang berada di Filipi pada waktu itu. Yang pertama adik-adik adalah Rasul Paulus mengharapkan pertumbuhan dalam hal mengasihi Kristus dan sesama yang akan mendorong semangat melayani, bekerja sama serta memiliki persekutuan yang sejati. Itu adik-adik, Rasul Paulus mengajar adik-adik untuk apa? Dan kakak layan juga pada saat ini mengupayakan bagaimanapun adik-adik, sesulit apapun yang kita alami pada saat ini, kakak layan usahakan biar kita bisa beribadah IMPA melalui online, memberikan yang terbaik supaya kita bisa beribadah bersama-sama ya adik-adik. Baik dalam sesulit apapun, tetapi yakin dan percayalah pertolongan penyertaan Tuhan selalu ada sama kita ya adik-adik. Jadi kita selalu mengucap syukur seperti Rasul Paulus. Dan yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Filipi mengharapkan pertumbuhan akan pengetahuan dan pengertian dalam pengenalan kepada Kristus. Karena mengenal Tuhan Yesus adalah motivasi yang terbaik dalam melayani. Mengenal Rasul Paulus, mengenal Tuhan Yesus adalah motivasi yang terbaik dalam apa? Melaksanakan aktivitas ya adik-adik. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita mengenal Tuhan Yesus adalah motivasi yang terbaik dalam apa? Melayani Tuhan, beribadah IMPA, itu yang terbaik adik-adik. Itu suatu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik, janganlah berputus asa, tetapi semangat dalam melayani Tuhan, yaitu rajin beribadah IMPA, melaksanakan aktivitas dalam bangku sekolah, PR yang dikasih guru. Itu adalah suatu ungkapan syukur ya adik-adik. Melalui firman Tuhan yang saat ini kita diingatkan agar dapat melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini, sehingga melalui kehadiran kita nama Tuhan Yesus dimuliakan ya adik-adik. Nama Tuhan Yesus dimuliakan banyak orang. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan adik-adik. Berilah yang terbaik bagi sesama kita. Baik keluarga kita, teman kita yang kita jumpai, sehingga kita layak disebut anak-anak Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini ya adik-adik. Terpujilah Kristus. Baiklah adik-adik, marilah kita berdoa syafaat. Satukanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan ya adik-adik. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Semoga firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini dapat mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami. Berilah kami rasa ungkapan syukur. Kami selalu mengucap syukur dalam segala hal apapun, baik dalam suka dan duka. Itu yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan. Karena kami masih diberikan napas kehidupan dan tidak ada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena penyertaan, perlindungan dan bimbingan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan masih memberikan napas kehidupan dan kami bisa melaksanakan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Itu suatu ungkapan syukur kami karena kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa bernyanyi, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Bapa, kami berdoa buat anak-anak IMPA kami yang pada saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Pulihkan dan sembuhkanlah Bapa. Bahkan pun anak-anak kami IMPA kami yang berulang tahun dari sepanjang minggu ini Bapa, rasa ungkapan syukur karena penyertaan perlindungan Tuhan selalu rasakan dalam kehidupannya, sehingga dia ditambahkan usia 1 tahun lagi. Dalam ungkapan syukur, dia masih bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan pertambahan usia. Kami berdoa juga buat anak-anak IMPA kami yang tidak sempat beribadah pada saat ini. Ingatkanlah Bapa, sehingga minggu mendatang bisa melaksanakan ibadah bersama-sama dengan kami seperti yang kami laksanakan pada saat ini. Kami berdoa buat kakak layan kami yang sudah mengambil bagian pada saat ini. Kakak layan yang pendamping, bahkan pun semua kakak layan dimanapun pada saat ini. Tuhan bimbing dan sertailah. Semoga kami bisa melaksanakan pelayanan dari minggu ke minggu seperti yang kami laksanakan pada saat ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa yang Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah salah dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah IMPA kita pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya penyertaan perlindungan Tuhan selalu bersama-sama dengan adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas kita ya adik-adik, disuruh buat 6 aktivitas dalam selama 1 minggu yang kita lakukan. Hal-hal yang harus saya lakukan untuk menjadi saksi Kristus. Seperti ini ya adik-adik, nanti bikinnya. Nanti tulis mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Atau dari bawah adik-adik ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Ini contohnya adik-adik nanti bikin aktivitasnya dan tulis di dalam setiap ini. Contohnya kaidah berikannya hal-hal yang saya lakukan untuk menjadi saksi Yesus. Ini kaidah ya, adalah melayani dengan tulus dan rendah hati. Itu yang pertama adik-adik ya. Tapi adik-adik lain ya, nanti adik-adik bikin seperti ini mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, nanti tulis satu di dalam ini dan akan ditempel di
setiap pintu kamar adik-adik. Aktivitas apa yang dilakukan adik-adik sepanjang minggu lamanya? Itu suatu ungkapan syukur kita adik-adik ya. Adik-adik silahkan bikin aktivitasnya, nanti share di pos Pelkes Eklesia ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang ya adik-adik. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam warta PLKTA. Yang pertama, kita tetap melakukan ibadah seperti biasa melalui via online. Yang kedua, tanggal 22 Februari 2021 akan diadakan bincang bersama orang tua melalui aplikasi Zoom. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas dari kakak layan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.